Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi hutang. Nah, investasi hutang adalah di mana investor itu meminjamkan modalnya kepada entitas lain, bisa perusahaan maupun organisasi lainnya ataupun pemerintah yang akan dikembalikan beserta bunganya pada jangka waktu tertentu. Karena jangka waktu tertentu inilah investasi hutang ini bersifat kontraktual. Ketika kita membeli obligasi, kita tuh memiliki dua keuntungan, teman-teman. Yang pertama itu pokok hutangnya itu, yang kedua itu bunga dan sisa pokok hutang. Nah, dari sinilah obligasi dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama dimiliki untuk dijual, yang ketiga itu dijual-belikan. Apa sih bedanya? Bedanya itu ada di niatnya. Dimiliki itu niatnya emang untuk dikit hingga akhir masanya, hingga akhir temponya. Lalu yang kedua itu dimiliki untuk dijual. Awalnya emang untuk dikit, lalu timbullah keinginan untuk dijual. Itu namanya dimiliki untuk dijual. Yang ketiga itu dijual-belikan. Dijual-belikan ini emang niatnya untuk dijual, teman-teman. Jadi namanya tuh trading. Sini ada contoh soalnya. Lalu contoh soalnya investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2019, Robertson SA membeli 100.000 obligasi 8% milik Mas AG pada harga diskonnya dan membayar 92.278. Obligasi jatuh tempo pada 1 Januari 2004, itu akhir masanya berarti, dan imbal hasilnya 10%. Imbal hasil bunga terutangnya itu setiap 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi ini pada 1 Januari 2019. Kalau kita baru beli ya 1 Januari ini, yaitu debt investmentnya sebesar 92.278 di debit, pada kas di kredit sebesar 92.278 karena kan kita mengeluarkan uang. Terus investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi. Kalau misalkan kita nih memiliki niat untuk menjual, kita nih kita jual aja di pertengahan sebelum temponya, emang lebih baiknya kita nggak bentuknya di tabel seperti ini. Pada saat penerimaan imbal hasil yang pertama, yaitu 1 Juli 2019, kita kan emang beli awalnya ini 92.078 sebelumnya, di pencatatan sebelumnya. Lalu pencatatan yang pertama, imbal hasil yang pertama, yaitu 1 Juli 2019 pada kas sebesar 4.000. 4.000 nya dari mana? Dari 8% ini dikali dengan 100.000 nya. Ininya, membeli 100.000. Dikali lagi dengan setengah. Kenapa setengah? Karena kan kita menerimanya setahun itu 2 kali. Akhirnya muncullah hasilnya 4.000. Di debit debt investment sebesar 614 ini muncul dari mana? Jadi kita tuh ngebentuk lagi nih di kreditnya sebesar interest revenue-nya 4.614. Munculnya dari mana? Dari 92.000. Emang kita urutan kan, dikali dengan 10%-nya. 10%-nya dikali dengan setengah, muncullah 4.614. 4.614 inilah yang dikurangi dengan 4.000 sehingga hasilnya 614. Lalu pada akhir tahun perusahaan itu akan melakukan adjustment, yaitu mengakui aktual imbal hasilnya. Berarti kan emang baru akan belum diterima nih, yaitu interest receivable-nya sebesar 4.000. Ini emang tiap tahun segini ya teman-teman. Terus debt investment sebesar 614, interest revenue-nya 4.614. Nah, nelacaknya gimana? Ini tuh statement of financial position. Long term investment-nya yaitu debt investment sebesar 93.537. Ini kan pada tahun 2019 segini teman-teman. Kan kita kan emang baru akan terima, itu kita dicatatnya pada tanggal 1 Januari yang akan datang sebesar 93.537. Yaitu kan asetnya yaitu interest receivable sebesar 4.000, yang itu setiap tahunnya sama, yaitu income statement-nya yaitu interest revenue sebesar 4.514
ditambah dengan 4.645 sama dengan hasilnya 9.259. Ini ya teman-teman. Nah, lalu perusahaan ini yang menjualnya nih ternyata. Karena emang udah enak ya, kita udah tabel, jadi kan lebih gampang ya. Pada tanggal 1 November 2021 dengan harga kursnya 99.34 ditambah dengan bunga akrualnya, maka Robinson itu akan mencatat amortisasi diskonnya, yaitu di debit investment sebesar 522 dengan interest revenue di kredit sebesar 522 ini dari mana? Dari 783. Kan kita kan emang menjualnya 1 November 2021, berarti kan ibaratnya pada tanggal 1 Januari ke depan ini kita udah nggak terima nih manfaatnya lagi. Jadi 783 ini dikali dengan 446, itu dari bulan Juli sampai November, itu 4 bulan, 446, jadi hasilnya 522. Lalu dari dijualkannya ini adalah namanya kita nih dapat untung atau rugi sih dari hasil menjual obligasi ini, yaitu perhitungan keuntungan pada penjualan obligasi dengan jurnalnya itu last book bond selling price-nya ini sebesar 99.750. Dapat dari mana? 99.34. Tadi kan kita ini ya kursnya 99.34. Lalu amortisasi cost-nya pada tanggal 1 Juli 2021 sebesar 95.671. 95.671. Nih. Menuju November nih. 2021 ini sebesar 522. Yang tadi kan 793 dikali dengan 446 ya. Tadi menghasilkan 522. Dari selling price-nya dikurangi dengan nilai bukunya ini, ternyata besaran dengan selling price-nya. Hasilnya kan 3.557 nih. Maka diakuilah sebagai gain, yaitu keuntungannya. Jurnalnya gimana? Jurnalnya itu debit, cash debit sebesar 102.417. Dapat dari mana? 99.750 ditambah dengan 267. 2.667 di mana? Nanti di bagian interest revenue-nya itu, karena kan kita menerima bunga ya, 4/6 dikali 4.000-nya sebesar 2.667. Inilah yang akan ditambah menuju kas-nya. Lalu dikreditkan lagi dengan debt investment sebesar 96.193 dengan gain-nya on sale sebesar 3.557. Atau kita ini bisa pisahkan antara dua jurnal, yaitu kasnya sebesar 99.750 pada kas debt investment sebesar 96.193 dengan gain on sale sebesar 3.557. Lalu jurnalkan lagi ya pada kas, ini tuh buat jurnal transaksi penerimaan bunganya, yaitu kas pada interest revenue. Kasnya sebesar 2.667, yang tadi ya 4/6 dikali 4.000 dengan interest revenue-nya sama 2.667. Halo semuanya, aku Anggita Nurisna ini. Oke, materi selanjutnya adalah investasi utang nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau fair value through other comprehensive income atau FVOCI. Nah, itu tuh apa? Jadi itu adalah investasi utang yang dibeli dengan tujuan ganda, yaitu untuk mendapatkan bunga dari kepemilikan jangka panjang, juga untuk dijual sewaktu-waktu jika membutuhkan likuiditas atau jika ada momentum harga yang menguntungkan. Nah, karakteristik utamanya yaitu investasi dicatat pada nilai wajar di neraca. Maksudnya, setiap akhir periode nilai investasi tidak pakai harga beli lagi, tapi disesuaikan dengan harga pasar saat ini. Misalnya beli seharga 120 juta dan akhir tahun nilainya menjadi 120 juta. Jadi yang dicatat di neraca itu 120 juta. Selanjutnya itu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi masuk ke ekuitas
atau OCI. Maksudnya itu kalau belum jual investasinya tapi nilainya itu sudah naik turun. Misal beli 100 juta dan nilai sekarangnya itu 120. Nah, untung 20 juta ini langsung masuk ke OCI. Kenapa nggak langsung masuk ke laba rugi? Karena perubahan nilai itu belum pasti atau belum terrealisasi, jadi tidak langsung dianggap kinerja laba. Nah, saat investasi dijual, semua keuntungan yang sebelumnya ditahan di OCI itu dipindahkan ke laba rugi. Masuk ke contoh soal, itu pada 1 Januari PT Wijaya membeli obligasi PT Utama dengan nilai nominal 200 juta dan tingkat bunga kupon 9% yang dibayar setiap tanggal 31 Desember. Jangka waktu obligasinya adalah 3 tahun. PT Wijaya membeli obligasi ini pada harga 195 juta dengan imbal hasil efektifnya sebesar 10%. Nah, perusahaan mengklasifikasi investasi ini sebagai FVOCI dan pada akhir tahun 2026 nilai wajar obligasi di bursa sebesar 198.500.000. Perhitungan amortisasinya, yang pertama ada bunga diterima atau kupon, yaitu dari nilai nominalnya 200 juta dikali tingkat bunganya 9% menghasilkan 18 juta. Yang kedua ada pendapatan bunga efektif, yaitu dari harga perolehan dikali imbal hasil efektifnya sebesar 10% menghasilkan 19.500.000. Lalu ada amortisasi diskonto, yaitu pengurangan dari pendapatan bunga dan bunga diterima menghasilkan 1.500.000. Lalu nilai buku tercatat pada 31 Desember 2026 yaitu sebesar 196.500.000, yaitu pengurangan dari nilai perolehan dikurang dengan amortisasi diskontonya. Dan yang terakhir ada penyesuaian nilai wajar, yaitu 198.500.000 dikurang dengan nilai bukunya yaitu 196.500.000 menghasilkan keuntungan yaitu 2 juta. Kenapa sih perlu perhitungan amortisasi pada investasi FVOCI ini? Karena untuk menentukan berapa pendapatan bunga yang sesungguhnya yang menjadi hak perusahaan dan berapa bagian yang merupakan kenaikan harga pasar. Selain itu juga untuk menentukan nilai saat penjualan dan reklasifikasi agar tahu apakah penjualan tersebut sebenarnya untung atau rugi secara historis. Selanjutnya penulisan jurnal PT Wijaya, yaitu pada 1 Januari 2026 saat pembelian investasi, yaitu investasi utang FVOCI pada kas sebesar biaya perolehan awal yaitu 195 juta. Lalu pada 31 Desember 2026 menerima bunga dan amortisasi diskonto, yaitu kasnya 18 juta dan investasi utangnya sebesar 1.500.000 dan pendapatan bunga dikredit sebesar 19.500.000. Kas tersebut itu merupakan uang tunai real yang masuk ke rekening perusahaan berdasarkan kontrak kupon. Nah, sementara investasi utang itu karena ada pendapatan bunga yang belum diterima dalam bentuk kas, dan pendapatan bunga itu merupakan perhitungan dari bunga efektifnya. Selanjutnya pada 31 Desember 2026 penyesuaian ke nilai wajar akhir tahun. Jadi di debit ada penyesuaian nilai wajar sebesar 2 juta. Nah, akun ini nih membantu untuk menaikkan nilai investasi di neraca dari nilai buku amortisasi. Dan di kreditnya ada keuntungan belum direalisasi sebesar 2 juta. Kenapa masuk OCI? Karena obligasinya ini belum dijual. Selanjutnya adalah materi mengenai investasi utang, itu nilai wajar melalui laba rugi atau fair value through profit or loss, atau juga biasa disebut trading. Nah, investasi utang ini dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat, biasanya dalam hitungan hari atau minggu, demi mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek. Karena fokusnya adalah perdagangan, semua perubahan harga dianggap mempengaruhi kinerja utama perusahaan saat itu. Karakteristik utamanya yaitu investasi dicatat pada nilai wajar di neraca.
Maksudnya nilai investasi selalu disesuaikan dengan harga pasar saat ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu keuntungan atau kerugian langsung diakui sebagai penambah atau pengurang laba bersih di laporan laba rugi. Artinya setiap kenaikan atau penurunan nilai meskipun belum dijual, semuanya harus diakui di laporan laba rugi, karena perusahaan sewaktu-waktu melepas aset tersebut dalam hitungan hari. Masuk ke contoh soal, pada 1 Januari 2026 PT Jaya Mandiri membeli obligasi dengan nilai nominal 500 juta dengan tingkat bunga kupon 10% tahunan. Obligasi dibeli pada harga pasar 513.890 juta dan obligasi berjangka waktu 3 tahun dengan bunga dibayar setiap 31 Desember. PT Jaya Mandiri mengklasifikasikan investasi ini dalam kelompok trading atau FVTPL. Nah, pada akhir tahun 2006 harga pasarnya atau nilai wajarnya menjadi 505 juta. Yang pertama itu menghitung pendapatan bunga dari coupon real atau coupon real, yaitu dari nilai nominal 500 juta dikali tingkat bunganya 10% menghasilkan 50 juta. Selanjutnya penyesuaian nilai wajar akhir tahun, yaitu nilai wajar baru dikurangi harga perolehan awal, yaitu 505 juta dikurang 513.890 juta, yaitu menderita kerugian laba rugi sebesar 8.890.000. Nah, penulisan jurnal PT Jaya Mandiri pada 1 Januari saat pembelian investasi yaitu investasi utang trading pada kas sebesar 513.890 yaitu dari nilai perolehannya. Dan pada 31 Desember perusahaan mendapatkan bunga dengan jurnal kas pada pendapatan bunga sebesar 50 juta. Dan juga pada 31 Desember dilakukan penyesuaian ke nilai wajar akhir tahun, yaitu dengan debit kerugian belum direalisasi laba rugi sebesar 8.890.000 dan investasi utang trading sebesar 8.890.000. Nah, akun utang ini membantu untuk mengurangi nilai investasi secara langsung di neraca agar sesuai dengan harga pasar terkini. Selanjutnya adalah materi opsi nilai wajar atau fair value option. Nah, definisinya menurut PSAK 71 adalah yaitu pilihan bagi perusahaan untuk mengukur instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi sejak awal pengakuan, meskipun instrumen tersebut secara karakteristik memenuhi syarat untuk masuk kategori amortized cost atau FVOCI. Nah, pilihan ini bersifat tidak dapat dibatalkan atau irrevocable. Nah, kapan boleh pakai fair value option? Yaitu yang pertama, ketika untuk mengurangi mismatch akuntansi. Contohnya, aset diukur dengan nilai wajar, sedangkan liabilitasnya ini diukur menggunakan biaya historis. Nah, pengukurannya ini tidak konsisten. Akibatnya, laba jadi tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya itu ketika instrumen dikelola berbasis nilai wajar. Maksudnya apa? Jadi kalau perusahaan mengelola portofolio investasi dengan fokus pada perubahan nilai pasar, bukan arus kas, maka lebih logis pakai trading ini. Nah, kalau kenyataannya perusahaan niat tahan sampai jatuh tempo tapi dipaksa memakai FVTPL ini, itu bisa dianggap melanggar prinsip PSAK. Dan yang terakhir yaitu ada derivatif melekat yang kompleks. Jadi maksudnya itu instrumen yang mempunyai komponen derivatif di dalamnya. Contohnya obligasi konversi, itu bisa jadi saham, dan obligasi dengan fitur bunga variabel kompleks. Nah, berikut ada contoh soal dari PT Aruna yang membeli obligasi pemerintah pada 1 Januari 2022 dengan harga 200.000 euro. Obligasi tersebut memiliki jatuh tempo 4 tahun. Manajemen sebenarnya
berniat menahan obligasi sampai jatuh tempo. Namun untuk menghindari ketidaksesuaian akuntansi atau accounting mismatch, perusahaan memilih menggunakan fair value option sesuai PSAK 71. Nah, pada tanggal 31 Desember, nilai tercatat amortisasinya itu 200.000 euro dan nilai wajarnya 185 juta. Jurnal penyesuaiannya yaitu unrealized holding loss income sebesar 15.000 euro dan debt investment sebesar 15.000 euro. Karena itu pengurangan dari nilai wajar sebesar 185 dan nilai yang tercatatnya sebesar 200.000, jadi menghasilkan kerugian sebesar 15.000 euro. Nah, dampak ke laporan keuangan yaitu kerugian sebesar 15.000 euro langsung masuk ke laporan laba rugi dan laba perusahaan jadi turun meskipun obligasi belum dijual. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teman-teman, balik lagi sama aku. Di sini aku mau melanjutkan penjelasan dari teman aku yaitu mengenai investasi ekuitas. Mungkin teman-teman di sini semuanya udah pada tahu investasi itu apa atau ekuitas itu apa. Nah, di sini aku akan bahas lebih rinci lagi mengenai investasi ekuitas. Jadi, investasi ekuitas itu adalah penanaman dana kepada instrumen atau kepemilikan dari perusahaan lain dalam bentuk saham. Nah, tujuannya investasi ekuitas ini adalah untuk mendapatkan dividen atau keuntungan dari kenaikan harga saham. Jadi maksudnya investasi ekuitas ini adalah penanaman dana kepemilikan kepada kepemilikan perusahaan lain dalam bentuk saham yang tujuannya itu untuk mendapatkan dividen. Nah, pada investasi ekuitas ini dalam akuntansi itu dibedakan dengan seberapa berpengaruh dia di perusahaan itu tergantung dari kepemilikan sahamnya. Yang pertama itu ada kepemilikan saham kurang dari 20%. Nah, kepemilikan ini dianggap tidak terlalu signifikan pada operasional perusahaan atau dan yang lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi yang kedua itu adalah kepemilikan 20-50%, di mana kepemilikan ini dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan atau terhadap pengelolaan keuangan. Nah, yang terakhir adalah kepemilikan di atas 50%. Di atas 50% ini dianggap dia memiliki pengendali atau dia sebagai controlling dari perusahaan itu sendiri. Teman-teman, yang selanjutnya itu di materi ini dibahas tentang isu pelaporan lainnya, khususnya dalam akuntansi investasi ada bagian pelaporan yang lainnya, di mana di sini itu ada bagian khusus yang menjelaskan atau kita mencari ada penyajian khusus untuk pelaporan itu apakah sudah benar, apakah laporan ini bersifat transparansi, akuntabilitas, dan yang lainnya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini maksudnya jika dalam investasi itu ada penurunan nilai atau nilainya turun secara signifikan, maka dia diakui harus turun. Artinya dilaporkan bahwa investasi ini mendapat kerugian atau perusahaan ini terjadi kerugian karena nilai investasinya itu turun secara signifikan. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2 itu ada reklasifikasi antar kategori. Selanjutnya yang nomor 3 itu penyajian dalam laporan keuangan. Jadi dalam investasi ini penyajian laporan keuangannya itu harus masuk dalam kategori yang benar di neraca. Misalnya ada aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar, apakah dia investasinya itu untuk investasi yang kurang dari 1 tahun likuiditasnya, dan untuk aset tidak lancar berarti dia likuiditas investasinya itu untuk jangka waktu yang panjang. Yang keempat itu ada pengungkapan, di mana perusahaan ini harus menambahkan catatan tambahan atau CALK, catatan atas laporan keuangan, untuk menerangkan setiap investasi atau akun-akun yang tertera.